ya. Dan kemudian nantinya di akhir kuliah saya akan memberikan kuis ya kira-kira sekitar 25 menit begitu ya. Jadi kita punya waktu sekitar 1,5 jam mungkin ya untuk membahas begitu ya terkait dengan struktur trasis ini begitu. Jadi kemarin pekan lalu kita sudah selesai membahas bagaimana untuk menghitung gaya-gaya internal ya, gaya-gaya batang pada batang-batang menyusun struktur trasis baik dengan metode join maupun dengan metode section atau metode potongan gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan metode join maka kita akan meninjau titik demi titik begitu ya dari struktur truss yang akan kita hitung begitu ya gaya-gaya yang bekerja begitu. Nah umumnya kita pertama akan mulai dengan menghitung gaya pada tumpuan ya pada support ya walaupun itu kadang dalam beberapa kasus tidak diperlukan. Ya. Lalu kemudian kita mulai dari titik yang jumlah gaya yang tidak diketahuinya tidak lebih dari 2 ya karena kita hanya punya 2 persamaan kesetimbangan. Oke. Nah kemudian jika kita menggunakan metode section atau metode potongan, maka yang pertama kita lakukan adalah kita menghitung menghitung gaya reaksi tumpuan. Namun dalam beberapa kasus itu tidak diperlukan, gitu ya. Lalu kemudian kita mulai memotong secara virtual struktur trasis kita, gitu. Nah, ketika dilakukan pemotongan, usahakan kita memilih batang section ya, potongan yang potongannya itu tidak memotong lebih dari 3 batang, ya. Memotong tidak lebih dari 3 batang karena nantinya setiap batang yang kita potong itu nanti akan keluar ya secara virtual gitu ya gaya-gaya dalamnya yang tentu saja yang belum diketahui besarannya. Ya. Nah, karena kita hanya punya 3 persamaan ya karena itu jumlah potongannya pun juga maksimum 3 ya karena di situ nanti akan ada 3 gaya dalam yang belum diketahui yang tidak diketahui ya. Nah selanjutnya nantinya dengan menerapkan persamaan kesetimbangan 2 dimensi gitu ya, maka kita bisa menghitung ya kemudian gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing batang. Baik, selanjutnya saya nanti akan mencoba latihan soal gitu. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi, ini ada kasus-kasus ini istilahnya special condition ya, di mana jika kita mendapati join ya pada struktur trasis seperti ini ya, maka Anda bisa lihat di sini ya. Maka di sini kalau misalnya ada yang paling kiri ya, gambar kiri atas ya, maka ini pasti jika tidak ada gaya luar yang bekerja ya pada join itu, maka nih F3-nya pasti 0. Ya, F3-nya pasti 0. Dan kemudian nanti F1 pasti sama dengan F2. Kemudian berikutnya jika kita temui join seperti ini, hanya 2 batang ya. Kemudian batangnya itu tidak kolinier ya. Maka pasti dan kemudian tidak ada gaya luar ya, yang bekerja pada titik tersebut, maka pasti kedua batang tersebut nilainya 0, gaya dalamnya 0 ya. Kemudian jika menemukan konfigurasi seperti ini ya, ya ada 4 batang terkoneksi pada satu join ya, dan dia 2 batang itu kolinier, begitu masing-masing 2 batang itu kolinier, maka di sini pasti F1 sama dengan F2 dan F3 sama dengan F4. Kira-kira demikian ya. Ini adalah kondisi-kondisi khusus yang mungkin kita temui begitu ya ketika kita mencoba mengerjakan soal-soal struktur trasis. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin kembali mengingatkan terkait dengan
apa namanya, zero force member, ya. Zero force member. Zero force member itu batang yang apa namanya, yang nilainya 0, ya, nilainya 0. Nah, ini penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasikan batang-batang mana saja ya sebagai zero force member, karena dengan itu nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis ya, analisis lanjutan. Di sini saya ambil dari buku Hibbeler, Anda bisa perhatikan ya di sini. Ya. Oke. Ini perhatikan batang soal ini ya, apa ini F61 ya. Nah, di sini ada diperlihatkan satu struktur truss ya, seperti pada gambar. Nah, dari sini kita bisa melihat ini ada nih zero force member. Nah, bagaimana cara melihatnya? Ya tadi, Anda cari ada tidak join-join yang masuk ke dalam kondisi special condition seperti tadi yang sudah saya tampilkan dalam slide ya sebelum ini begitu. Di mana contohnya? Ini Anda perhatikan di B ya. B ini adalah special condition ya. Nah, di sini sepanjang di B titik B itu tidak terdapat gaya luar, maka batang BD ini adalah zero force member. Oke? Ya, zero force member. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya. Berikutnya di soal F62 ya, Anda lihat di sini. Nah, ini struktur trussnya seperti pada gambar. Nah, ini kira-kira ada zero force membernya tidak? Saya tanya ya. Abisatya ada nggak Abisatya di sini? Ada, Pak. Oke, Abisatya coba perhatikan yang gambar 62 ya. Ini ada zero force membernya tidak? Kalau ada, yang mana? Menurut saya ada, Pak. Ya, batang yang mana? Batang BC. BC ini. Iya. Kenapa ya itu zero force member? Karena kelihatannya masuk ke special condition yang seperti di figure 61 itu, Pak. Join yang mana yang masuk kondisi special condition? Join C. Oke, ini join C ya, kita perhatikan. Ya, jadi join C itu betul masuk kondisi special condition ya, saya akui. Tapi yang zero force member itu yang mana? BC. Bukan BC ya, salah. Ya. Tapi kalau tadi Anda bilang join C itu masuk dalam kriteria special condition, benar. Tapi batang zero force membernya bukan yang BC. Yang mana kira-kira? Ini ya. Iya. Itu. Gimana bisa ya? Yang mana ya? Ayo. Mudah ini. Ayo. Mungkin C apa? Betul, CA ya. Jadi ini CA ini adalah zero force member ya. Jadi sebenarnya ini caranya mudah sekali. Siapa? Abisatya ya. Ini pasti zero force member nih. Ini zero force member ya. Kenapa? Ya, karena Anda lihat ya, kalau ini adalah special condition di mana batang CD dan BC itu kolinier dan batang AC itu tidak ada lawannya begitu dalam sumbu lainnya gitu.
Jadi misalkan ya, kalau misalkan ya Anda membuat ini katakanlah ini sumbu X aksen, ini adalah sumbu Y aksen ya. Misalnya seperti itu. Ya. Syarat supaya sigma FY sama dengan 0 itu mempersyaratkan CA itu sama dengan 0. Betul nggak? Bisa tidak? Betul, Pak. Betul ya. Karena tidak ada lawan dalam arah Y aksen. Hanya ada AC aja. Gitu. Jadi kondisi itulah yang menyebabkan AC ini pasti batang zero force member. Begitu. Oke? Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya tanya ya berikutnya. Oh ya, siapa? Tunjuk teman Anda satu lagi. Siapa? Selanjutnya. Ya. Yang ada di layar saya siapa ini? Frini Rana. Frini Rana. Frini ada di sini? Ada, Pak. Oke. Frini ya. Frini masih di soal yang sama nih, saya lanjutkan. Jadi AC itu adalah batang zero force member ya. Ada lagi nggak yang zero force member kira-kira? Dari soal ini 62. Ada Iya, apa? yang AB. Batang AB. Betul ya. Jadi batang AB ini adalah batang zero force member. Kenapa Frini? Karena arah sigma FY-nya juga nggak ada. Betul ya. Good, bagus ya. Jadi Anda jika perhatikan join di A ya, ini hanya ada gaya normal akibat roller, betul ya? Dan kemudian ada gaya batang AD ya. Nah, di sini karena AC ini zero force member sudah pasti tidak ada gayanya, maka otomatis batang AB pun nggak ada lawannya begitu ya. Jadi AB pun juga zero force member. Oke, bagus Rene. Good. Sekarang tolong pilih satu orang lagi rekan Anda siapa? Pilih Ali. Siapa? Ali. Ali. Oke, Ali. Silakan Ali. Ali ada di sini. Oke, good. Sekarang perhatikan soal 63 ya. Batang zero force member. Mana Ali? Ada nggak? AE. AE. Yang masuk dalam special condition join yang mana menurut Anda? Special conditionnya apa itu di E? Oke, misalnya saya lihat ya, ini kita perhatikan ya. Anda bilang E ya di sini. Ya.
Kalau di E ini saya gambarkan gayanya ya. Gaya-gaya yang bekerja pada E. Maka ada kemungkinan gaya ED. Ini saya belum kasih panahnya ya. Karena kita belum tahu. Kemudian ada gaya EF. Misalnya ini EF ya. Kemudian AE. Kemudian EB. Kalau misalnya tadi Anda bilang AE tidak ada lawan, ini masih ada EB nih kok, yang dalam arah vertikal. Ya enggak? Iya. Jadi E itu bukan special condition. Join mana yang menurut Anda? Ayo, special condition. Coba cari lagi yang benar. Ayo. Join C. Oke, coba ya perhatikan C. Yang zero force membernya yang mana? Betul. Ya, oke, good, bagus ya. Jadi kan di roller ini ada gaya reaksi ya, normal ya, betul ya? Ya kan? Gaya normal ya, normal di C misalnya ya. Kemudian C, dia ada lawannya itu CD ya, betul ya? Nah, tinggal yang BC ini yang tidak ada lawan ya. Oke, good. Bagus, satu ya udah dapat ya BC. Oke, baik. Coba panggil teman Anda lagi yang lain siapa? Silakan. Khalif Hakim. Oke, silakan Khalif. Ada Khalif di sini? Hadir, Pak. Ya, silakan Khalif. Nah, di sini ada batang zero force member lagi nggak, Khalif? Menurut saya di F, Pak. Oke, good. Ini F ini adalah special condition ya. Betul. Batang zero force membernya mana? Menurut saya FE dan AF, Pak. Karena nggak ada gaya lawannya gitu, Pak. Betul. Ya, good, bagus. Ya. Jadi F itu adalah kondisi special condition dan karena tidak ada gaya luar, ya, dan kemudian batang AF dan batang FE itu tidak kolinier, ya. Jadi kalau misalnya ada join dan ada sambungan dua batang pada join tersebut dan batang tersebut tidak kolinier dan tidak ada gaya luar pada join tersebut, maka pasti kedua batang tersebut adalah zero force member. Oke, bagus. Khalif. Bapak izin bertanya. Oke, silakan. Siapa nih? Fatimah. Fatimah, silakan Fatimah. Itu kalau di titik A itu kan ada pinnya. Betul. Itu nggak ngaruh di AX gitunya? Atau Katakanlah di A ini kan ada reaksi tumpuan ya, betul. Iya. Jadi katakanlah ini AY, oke. Kemudian ini adalah AX. Oke, terus pertanyaannya apa? Oh iya. Ini pasti diangkat AF-nya tetap ada gaya. Itu Enggak ada zero gaya, force nol, nggak ada? zero force member dia, ya karena ketika kita tinjau di F, dia tidak ada gaya luar pada F ya, dan kemudian A, F dan E itu tidak kolinier nol. Ya. Oh jadi titiknya itu ya Pak? Jadi kalau Betul. di titik F, titik F-nya aja? Iya, betul. Di titik iya. F kita tinjau titik F. Oke? Iya, makasih Pak. Oke, baik. Masih ada lagi nggak batang zero force membernya? Ya kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa. Khalif masih ada lagi nggak Khalif? Zero force membernya di 63 ini, soal 63 ini. Kemungkinan di B, Pak. Di B yang mana ya yang menurut Anda? Di AB. Di AB? Kenapa?
Ini kan B ya. Berarti kan kemungkinan adalah BD. Oh ya, itu ada lawannya ya, Ya. BD sama AB. BD. Kemudian ada AB. Kemudian ada gaya luar 800. Nah, ini bukan special condition ya, Khalif ya. Karena AB masih ada lawan BD, betul nggak? Iya, Pak. Sama Iya. BE juga. Iya. BE ada lawannya. Betul. Jadi gimana? Ada lagi nggak kira-kira yang zero force membernya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada nggak? Saya mau nanya aja. Ada lagi nggak? Sepertinya sudah, Pak. Oke, ya betul. Emang nggak ada lagi. Saya cuma nanya aja. Oke ya. Khalif coba tunjuk teman Anda satu lagi. Siapa? Yang ada di layar ada Fadil Muhammad, Pak. Oke, baik Fadil. Fadil ada di sini, Fadil? Ada, Pak. Pak Fadil ya. Fadil diperhatikan soal 65 nih, Fadil. Ada zero force member nggak? Bagian Ada nggak Fadil? Zero force membernya di mana? kayaknya nggak ada, Pak. Di 65 ini nggak ada zero force member? EB, Pak. Ada nggak? Hah? EB. EB? Special conditionnya di yang mana? Join yang mana? Di B, Pak. Di B. Kenapa di B special condition? Misalnya ada AB, ini ada BC, misalnya ini ada BD, dan ini ada EB. Special conditionnya di mana? Maksudnya apanya yang menyebabkan dia special condition? Ini bukan special condition ya, B ya? Iya, bukan, Pak. Bukan, karena Ya. ada dua gaya. Iya, yang dari A sama D. Ya, jadi yang mana yang special condition? Bagian C, Pak. Titik C ya? Iya, C. Oke, betul ya. Titik C itu special condition ya. Nah, batang zero force membernya yang mana? CD, Pak. CD saja. CD dan BC. Dan BC, ya betul ya. Jadi Anda tinjau di C di sini ini titik apa nih special condition ya. Karena tidak ada gaya luar ya. Maka ini CD dan BC itu pasti 0, dia zero force member. Oke, paham ya? Iya, paham, Pak. Oke, tolong panggil siapa satu lagi rekan Anda. Silakan. Andika, Pak. Andika. Baik, Andika ada di sini Andika? Ya, Pak, ada, Pak. Oke, Andika. Ini masih soal 65 ya. Ada lagi tidak zero force member? Kayaknya yang AE, Pak. AE. Jadi special conditionnya di titik yang mana? Di A. Di A, ya betul ya. Jadi di sini karena di A ini hanya ada gaya normal ya. Dan AB ya. Gitu. A ini nggak ada lawan ya, karena itu ini pasti zero force member. Oke?
Oke, Pak. Baik, ada lagi nggak zero force member? D. Nggak ada seharusnya. Nggak ada ya. Oke, betul, tidak ada lagi. Nah, di sini karena di sini ada 3 kilonewton, maka BD itu ada lawannya jadinya ya. Jadi BD itu bukan zero force member ya. Kalau 3 kilonewton gaya 3 kilonewton itu tidak ada, maka D itu adalah special condition, di titik D itu special condition, dan BD adalah 0. Kalau 3 kilonewton, gaya 3 kilonewton tidak ada. Oke ya. Baik, siapa? Pak, izin tanya, Pak. Siapa Itu ini? Halif, Pak. Baik, Khalid. Untuk batang AB itu bukan zero force member karena ada gaya normal dari A dan ada tegangan dari AB ya, Pak? Iya, Atau dari BA? ada gaya internal, betul. Sama satu lagi, Pak, untuk menghitung zero force member itu harus memenuhi sigma F sama dengan 0 sama sigma Fx ya, Pak? Iya, intinya special condition ya di situ. Anda bisa pembuktiannya adalah dengan membuat koordinat lokal begitu ya di situ. Nah, kemudian dihitung kesetimbangan gayanya. Gitu. Misalnya kita tinjau titik C ya. Misalkan ini adalah H sumbu Y aksen misalnya. Misal harusnya lurus ya ini punten. Ya. Ya. Sigma FY aksen sama dengan 0 itu menuntut BC sama dengan 0. Betul nggak? Gitu ya. Begitu ya. Nah, kemudian misal saya selanjutnya menentukan oke ini adalah misalnya ini adalah Y aksen yang lain nih, Y double aksen lah misalnya. Dan ini tegak lurus ya terhadap batang BC. Ya. Tegak lurus ini batang BC ya. Maka sigma F Y double aksen sama dengan 0 itu menuntut CD sama dengan 0. Betul nggak? Betul, Pak. Oke. Ya, begitu ya. Oke. Boleh bertanya, Pak? Oke, silakan. Siapa nih? Ahmad Zaki, Pak. Oke, Ahmad Zaki. Silakan. Kan kalau batang BC dari kalau ditinjau dari titik C kan single force member, Pak. Single force member. Zero Force member. Salah, Pak. Tipe, Pak. Tapi kalau misalkan kita lihat ditinjau dari titik B, BC kan ada lawannya, Pak. Di BE sama di AB, Pak. Oke, ya. Jadi begini ya, kondisinya ya. Ketika kita meninjau struktur trasis ya, maka persamaan kesetimbangan itu harus terpenuhi pada seluruh kondisi, pada seluruh join. Ya, aturannya gitu. Jadi tidak mungkin di satu join itu tidak setimbang, di join lainnya itu setimbang begitu. Ya, jadi harus semuanya itu terpenuhi kondisi kesetimbangannya. Gitu. Nah, misalnya tadi Anda bilang, Pak, gimana kalau kita tinjau kesetimbangan titik B, ya titik B. Nah, jika kita tinjau kesetimbangan titik B, kita masih belum bisa menentukan berapa besar BC di situ. Jadi inkonklusif istilahnya, inkonklusif, tidak dapat diputuskan kalau kita meninjau batang join B. Karena di B itu ada 4 batang ya. Di B nih misalnya di B ya. Ada AB, ada BC, ada AD, ada EB, dan ada AB. Ya. Ada 4 batang. Yang dimana kita 4-4-nya kita masih belum tahu tuh. Nah, jadi kalau kita tinjau di B itu inkonklusif. Kita tidak bisa tahu. Ya, dia itu berapa besarnya masing-masing batang.
Nah, namun jika kita tinjau di C itu konklusif. Oh, kita tahu di sini ACD 0 pasti, BC 0 pasti. Maka ketika kita meninjau kesetimbangan di B, maka ini udah pasti 0 nih. Jadi kondisi yang kita temukan ketika kita meninjau kesetimbangan di C itu boleh kita gunakan di B, begitu. Atau harus, bukan boleh, harus digunakan di B. Karena di situ kita di C ketika meninjau kesetimbangan di C, BC itu 0. Kan ini batang yang sama kan. Ketika kita meninjau di B, batang BC itu kan batang yang sama, bukan batang yang lain. Maka pasti BC itu 0. Gitu. Bisa dimengerti? Siapa? Bisa, Pak. Berarti kalau misalkan salah satu ternyata batangnya di salah satu join nilainya 0, berarti itunya 0 ya Pak, semuanya Pak? Iya, di join lain untuk batang itu pasti 0 gitu. Ini sama aja kondisinya ketika kalian dengan method of join menghitung gaya-gaya batang di tiap titiknya gitu. Misalnya kita udah menghitung gaya batang di titik tertentu ya. Kemudian kan kita geser kan ke titik yang lain kan. Nah, ketika kita geser ke titik yang lain, informasi gaya yang sudah kita dapatkan dari titik sebelumnya itu boleh digunakan atau harus digunakan ketika kita menganalisis kesetimbangan gaya pada titik berikutnya itu. Sepanjang batang itu batang yang sama gitu ya. Gitu. Jadi misalnya Anda sudah misalnya gimana ya? Misalnya yang soal yang ini nih yang 63 ya. Misalnya Anda nanti udah dapat AX ya, dan udah dapat AY misalnya. Kemudian nanti menghitung kesetimbangan di titik A, Anda akan dapat berapa besar AE ya, dan juga berapa besar BD. Nah, kemudian ketika Anda menghitung kesetimbangan di titik E, maka informasi yang Anda dapatkan tentang batang AE itu bisa digunakan ketika kita menghitung kesetimbangan di batang E gitu. Justru harus. Nah, kalau AE-nya itu positif tarik, maka di E juga harus tarik. Begitu. Atau kalau misalnya AE-nya itu tekan, maka di E pun juga harus tekan, harus sama. Gitu. Paham ya, kira-kira ya? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Tadi siapa? Pak, mau tanya Pak. Apa lagi nih? Ayo, terakhir ya. Apa? Silakan. Yang 65 Pak. 65. Ya. Yang ED kenapa? Apa? ED? Iya. Oh iya, betul. Betul. Jadi di sini ED 0, betul. Ya. Bagus. Good. Anda tinjaunya kemudian di D ya. Kesetimbangan di D ya. Betul. Karena CD itu 0, maka ED pun 0. Bagus. Oke. Ada lagi? Sudah ya. Oke, baik. Tadi siapa? Andika ya? Ya Pak. Andika, tunjuk rekan Anda. Yang lain, siapa? Oke. Ini aja Pak, Muhammad Anas. Muhammad Anas. Muhammad Anas, ada di sini Muhammad Anas. Ya Pak, halo, hadir. Oke, good. Sekarang soal 66. Batang zero force member mana saja? Coba cari. Di Apa? Kenapa ini batang? Di titik C itu maksudnya special condition di C? Iya Pak. Terus yang zero force membernya mana? Yang BC Pak. DC? CD? Iya Pak. Nah, pertama ya, C ini bukan special condition. Ini di C ini ada gaya normal. Ya. Normal C misalnya ya. Kemudian dalam arah vertikal kan dia ada lawannya di sini CD nih.
Betul nggak? Ya. Siapa tadi? Siapa tadi? Kusni ya? Siapa sih namanya? Bentar, saya lupa lagi. Hanif apa sih? Siapa sih? Anas, Pak. Oh, Anas. Aduh, kok kacau salah semua. Anas ya. Anas. Ya, jadi C itu bukan special condition, Nas. Coba cari lagi yang benar. Mana special condition? Di B bukan, Pak? Di B. Kenapa di B? Kenapa di B, Nas? Karena gaya daya yang vertikal itu nggak ada lawannya, Pak. Oke, kita tinjau B ya. Ini misalnya titik B. Ya, titik B misalnya. Nah, di sini ada BC. Di sini ada BD. Di sini ada AE. Dan di sini ada AB. Oke. Mana yang nggak ada lawannya? Yang BD, Pak. Itu AE ada itu lawannya. Kalau BD dibilang itu berarti AE ada tuh lawannya. Dalam arah vertikal kan maksud Anda kan? Iya, Pak. Ya, jadi bukan itu ya, bukan itu dulu lah. Apa? Ayo. Coba Nas, mana dulu? Mana yang zero force member? Yang special condition join mana? Ayo. Mana Nas? Kayaknya yang D ya, Pak. Yang D, aduh lama banget sih kamu ih. Kamu lama. Yang D, jadi yang zero force member yang mana? Aduh masih lama lagi. Yang DC, Pak. Kok DC? Astagfirullah. BD, yang zero force member itu yang BD, Nas. Masih belum ngerti? Belum terlalu, Pak. Nggak ngertinya di mana? Saya belum ngertinya yang waktu Bapak bilang ada gaya lawannya itu, Pak. Saya belum ngerti. Iya, BD itu ada gaya lawannya nggak? Jadi gini nih, dengerin ya semua ya perhatikan, tolong ya. Ini sebenarnya nggak sulit ya ini ya. Jadi ini special condition yang tiga batang itu adalah ketika Anda menemukan dalam konfigurasi 3 batang ya, maksudnya join 3 batang, 2 batang diantaranya collinear, artinya segaris, ya. Maka batang lain yang tidak segaris itu pasti zero force member. Ngerti ya? Ngerti nggak? Ya. Jadi apabila ini kita bicaranya nggak ada gaya luar yang bekerja pada join itu ya. Kemudian special condition lain ya. Jika nih join itu adalah sambungan 2 batang. Kalau tadi 3 batang ya. 2 batang dan dua batang tersebut tidak collinear, maka kedua batang itu pasti zero force member. Itu adalah special conditionnya gitu. Paham nggak?
Jadi di D ini yang kolinear itu yang batang apa? Anas. Yang segaris itu batang apa? Halo? Yang ED sama DC, Pak. Iya, ED dan DC. Yang BD kan nggak segaris kan dengan kedua itu. Ya kan? Iya, Pak. Maka BC itu pasti zero force member. Pembuktiannya gimana? Pembuktiannya Anda buat sumbu lokal ya. Katakanlah ini X aksen. Ya. Dan ini tegak lurus terhadap yang batang kolinier itu. Maka jika Anda terapkan persamaan keseimbangan sigma F aksen sama dengan 0, ini akan menuntut BD pasti sama dengan 0. Nggak ada lawan dia dalam arah X aksen. Ngerti nggak? Paham, Pak. Oke ya? Oke. Nas, tunjuk rekan Anda satu lagi yang lain. Siapa Nas? Atur, Pak. Atur. Atur. Oke, baik atur. Ada sini atur. Ada, Pak. Oke, atur. Nah, sekarang kan kita dapat BD sama dengan 0. Ada lagi nggak zero force member lain? BC, Pak. Hah? BC. 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 BC ini zero force member. Kenapa BC zero force member? Yang special conditionnya di titik yang mana? DC, Pak. DC. Oke. Coba perhatikan DC. Ya, DC ada gaya apa saja DC? Gaya normal, Pak. Gaya normal. Nah, gaya normal ini kan sebagai gaya luar ya. Pada join C. Ya. Nah, Anda perhatikan lagi sekarang. Kalau ada gaya normal di C, ya, kira-kira BC akan 0 nggak tuh kalau kayak gitu tuh? Atau DC akan 0 nggak? DC-nya enggak, Pak. DC enggak ya, karena ada gaya normal lawannya. Terus kemudian BC? Iya. Ada, Pak. Ada ya BC kan? Ada Ya. gayanya ya? Ada, Pak. Karena CD ada gayanya gitu. Ya. Oke. Jadi C itu bukan special condition ya? Atur ya. Iya, Pak. Oke, coba cari lagi mana yang special condition. Mana? AB. Bukan. BE. BE. Oke, special conditionnya di join mana? Di B, Pak. Di B, oke ya. Anda sekarang lihat nih B ya. Di B itu BD kan sama dengan 0 ya, udah ini kan tadi ya dari yang sebelumnya ya. Oke, jadi benar ya. Sekarang titik B menjadi special condition. Sebelumnya B itu belum special condition ya. Tapi karena BD sudah diketahui sama dengan 0, zero force member, maka sekarang akhirnya titik B menjadi zero force, menjadi special condition titik B. Nah, kalau di sini kita lihat, maka ini dengan mudah kita bisa lihat bahwa BE ini adalah zero force member. Oke? Baik ya. Siapa atur? Bisa dipahami ya, atur ya? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi nggak yang zero force member? Dari sini. Ada lagi nggak? Ini saya tanya aja biasa. Ada nggak? Sepertinya tidak ada, Pak.
Oke, betul. Nggak ada lagi ya. Oke, good. Baik. Jadi begitu ya Maaf, Pak, buat izin semua bertanya. ya. Oke, apa pertanyaannya? Untuk batang yang zero force member itu Hmm. di struktur bisa dihilangkan tidak ya, Pak? Oke, baik ya. Jadi, ini kalau dalam kita konfigurasi struktur seperti ini, maka batang itu tuh jadi sifatnya seperti redundan. Ya, redundan itu yang batang yang berlebih istilahnya. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah itu dibutuhkan atau tidak? Nah, kalau konfigurasi gayanya seperti ini, itu batangnya nggak dibutuhkan tuh BD dan apa BE itu tidak dibutuhkan. Tapi ya, misalkan ada gaya yang bekerja di B, gaya luar nih bekerja di B nih. Gaya F. Misal ya. Maka di situ BE jadi dibutuhkan gitu. BE tidak jadi zero force member. Paham ya? Kemudian kalau misalnya di D, di titik D ini tiba-tiba ada gaya nih. Gaya F. Misalnya ya. F2 lah, misalnya ini F1. Maka batang apa tuh BD itu tidak jadi zero force member. Gitu. Jadi artinya itu sangat tergantung dari gaya luar yang bekerja. Gitu. Ya. Tapi Pak, untuk yang misal gambar 2 Pak, figur 6.2. Itu kan ada 2 batang apa zero force member. Iya. Misalnya itu dihilangkan, itu bukannya yang apa joins yang roller itu yang di A itu dia malah jatuh ke bawah ya Pak. Jadi dia soalnya kan dia bebas Kenapa bergerak jatuh ke di bawah? B, Pak. Kenapa jatuh ke bawah? Soalnya nggak ada penahan dari pin B-nya itu Pak. Kalau nggak ada batang BA-nya. Kira-kira jatuh ke bawah karena gaya apa? Karena gaya berat Pak. Gaya berat itu karena ada apa? Gravitasi. Di sini dibilang nggak ada gravitasi atau enggak? Enggak diketahui Nah, Pak. kalau tidak ada gaya gravitasi, kira-kira A akan jatuh ke bawah nggak? Oh, enggak Pak. Iya. Gitu ya. Ya, Oke, Pak, terima kasusnya kasih. begitu. Oke ya. Baik. Oke ya, begitu ya. Jadi zero force members itu seperti itu ya. Jadi ada banyak latihan yang Anda bisa gunakan ya. Baik, saya selanjutnya akan kita coba review ya sedikit ya dengan melihat contoh-contoh soal gitu. Oke, ini apa sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Semua, halo? Terlihat Pak. Sudah Pak. Ya. Oke, baik. Ini kita lihat ya, kita coba bahas satu-satu ya nih. Yang sebelah kiri nih. Nah, ini mudah ya. Ini di sini hitung gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang. Ya. Di sini ini apa namanya? Ini sebenarnya mudah ya. Jadi di sini memang pertama mau tidak mau Anda harus menghitung gaya tumpuan ya. Jadi di sini katakanlah di sini ada AY gitu ya. Kemudian ini ada gaya normal E ya. Dari sini Anda bisa lihat AX sama dengan 0 ya. Karena tidak ada gaya aksi dalam arah X ya. Karena itu AY pasti AX sama dengan 0 ya. Jadi hanya ada AY dan NE sebagai gaya reaksi tumpuannya. Oke. Nah, di sini selanjutnya untuk bisa menghitung berapa gaya di tiap-tiap batang, Anda bisa dengan method of join atau method of section, dihitung aja semuanya ya. Misalnya kalau kita mau mulai dari A bisa ya, dari A hitung kesetimbangan
gaya di A, maka kita akan dapatkan berapa gaya AB dan berapa gaya AH. Oke. Selanjutnya Anda hitung kesetimbangan gaya di B, maka Anda akan dapat BC dan juga BH. Ya. Selanjutnya Anda hitung kesetimbangan gaya di H, tinggal 2 yang tidak diketahui ya, yaitu CH dan HG, maka Anda akan dapat CH dan HG, dan seterusnya ya. Jadi ini mudah, ini soal mudah ya, seperti ini ya. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Bisa ya dikerjakan ini ya. Tinggal nanti Anda jangan lupa konsistensi masalah arah ya. Maksudnya tarik atau tekan. Ya misalnya begini. Ini di A Anda dapat AI. Katakanlah AI-nya Anda sudah dapat ya nilainya ya. Nah, kemudian di sini ada AB dan kemudian ada AH ya. Ini AB, ini AH. Gaya AB atau AH kita belum tahu gayanya itu tarik atau tekan, tapi kita bisa asumsikan. Namun kalau dengan melihat kesetimbangan titik di A, kita bisa menduga bahwa AB ini arahnya tekan pasti. Karena dia adalah satu-satunya komponen gaya yang dalam arah vertikal yang harus melawan AY supaya dia itu setimbang. Betul ya? Nah, kemudian dari sini kita tahu AH ini pasti ke kanan ya. Karena dia adalah satu-satunya komponen gaya yang punya komponen horizontal. Dia harus melawan komponen horizontal AB. Begitu ya? Nah, jadi kita tahu bahwa AH ini adalah tarik. AB itu adalah tekan. Oke. Nah, kemudian ketika kita menganalisis kesetimbangan gaya titik B, misalnya di B, ya, maka kembali kita gambarkan gaya AB ya. Nah, gaya AB karena di sini itu kita tahu dia adalah tekan, maka di B di sini maka gaya AB-nya itu arahnya menuju B, jadi sama-sama tekan. Ini adalah AB. Jadi AB dan dia tekan. Ya. Ya, kemudian di sini ada gaya BC, kita belum tahu ya saat ini. Kemudian ada gaya BH. Ya, ini BH. Nah, cuma dari sini kita bisa menduga BH ini arahnya pasti ke bawah. Karena dia tuh satu-satunya komponen gaya vertikal ya, yang harus melawan komponen vertikal dari AB. Betul ya? Nah, kemudian BC, kita tengok di BC ini pasti arahnya ke kiri ini, kita bisa menduga ya. Karena dia satu-satunya komponen horizontal yang harus melawan komponen horizontal dari AB. Gitu ya. Jadi di sini kita tahu BC itu adalah tekan. Ya, dan BH di sini adalah tarik. Oke. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Ya, jadi kita harus konsisten ya. Nah, sekarang misalnya kita tinjau titik H. Ya, titik H. Pada H di sini ada gaya luar. Gambarkan kembali, jangan lupa ya, ini 30 kN. Ya. Kemudian ada gaya AH. Nah, di sini AH ini kan sudah kita tahu ya sebelumnya. AH itu tarik, maka di sini pasti ke kiri, tarik dia. Karena tarik itu selalu keluar dari titik ya. Kemudian BH ini kita tahu tadi ya dari yang sebelumnya, itu adalah tarik juga. Berarti di sini BH pun arahnya tarik ke atas di sini. Oke. Kemudian ada gaya AC ya. Ini AC. Dan kemudian ada gaya HG. Ya. Nah, di sini kita belum tahu ya, ini HG atau AC. HC ini arahnya ke atas, ke bawah, kiri, kanan, begitu. Kita nggak tahu, belum tahu ya. Maka di sini kita bisa asumsi ya. Kita boleh menggunakan asumsi ya. Misalnya HG ini arahnya ke kanan misalnya ya. Kemudian misal ya HC itu arahnya juga ke atas gitu seperti itu ya, misal seperti ini ya. Nanti kemudian Anda hitung kesetimbangan dalam arah X ya, dan juga kesetimbangan gaya dalam arah Y. Nanti Anda bisa dapatkan nilai HG dan nilai AC-nya. Nah, di situ nanti Anda bisa lihat AC atau HG positif atau negatif nilainya. Jika positif maka asumsinya kita benar, jika negatif maka asumsi kita salah. Berarti harusnya kebalikannya. Ya, jadi misalnya ini di sini kan HG saya tulis asumsinya ke kanan, artinya tarik ya. Ternyata nilainya negatif ya, berarti artinya HG itu sebenarnya adalah tekan gitu. Paham ya? Jadi ketika nanti kita meninjau titik G, maka kita masukkan HG-nya itu ya tadi tekannya itu sebagai tekan ya. Begitu ya kira-kira ya untuk yang nomor 4 yang pertama ini.
Kalau ada pertanyaan silakan langsung aja ya. Sekarang saya lanjut ke berikutnya ya. Nah, ini force seperti ini ya, tidak dikatakanlah panjangnya L ya. Ini adalah L ya. BC itu berarti nanti ya dikalikan aja ya terhadap sudutnya, begitu ya, bisa ya kita dapat artinya ya. Nah, di sini pada titik D itu ada katrol ya. Ya, ada puli ya. Yang dia itu ada tali ya, ada tali pada puli itu ditarik ya dengan gaya 2 kilonewton. Nah, sekarang ditanya gaya pada tiap-tiap batang ya. Nah, di sini kita bisa lihat body C ini adalah roller, maka di sini hanya ada gaya CN ya. Atau NC, atau CY, ya manapun ya. Misalnya normal C ya. Kemudian di A di sini ada AY ya, dan juga AX ya. Saya gambarnya langsung ke kiri ya, karena saya tahu di sini gaya luarnya 2 kilonewton itu punya komponen horizontal ke kanan. Maka di sini AX sebagai satu-satunya gaya eksternal yang dalam hal horizontal ya, dia pasti harus melawan komponen horizontal dari yang 2 kilonewton itu. Maka AX pasti ke kanan ya, ke kiri, maaf. Baik. Tapi Anda di sana boleh asumsi no problem ya sebenarnya. Nanti kalau nilai negatif ya berarti ya hasilnya kebalikan. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghitung ya nantinya, kita misalnya tinjau C ya, tinjau titik C. Tinjau titik C maka kita akan dapat BC dan juga bisa dapat CD begitu ya. Nah, kemudian tinjau titik B maka kita akan dapat AB begitu ya. Dan juga dapat BD begitu. Ya sudah ya, di sini sebenarnya nggak sulit ya. Nah, cuman memang di sini Anda nih ketika misalnya mencoba menghitung gaya NC ya, ini kan Pak puli atau katrol di D ini tidak diketahui ininya ya, tidak diketahui apa namanya, berapa radiusnya ya. Ya. Nah, ini sebenarnya ya, sebentar C ya. Ini adalah gaya luarnya, NC. Ini adalah AY, kemudian ini adalah AX ya. Nah, di sini untuk memudahkan perhitungan ya, Anda tinggal pindahkan. Ini kan kalau kita potong ini gaya talinya begini kan, benar nggak? Ya. Karena itu kita pindahkan seluruh gaya tali itu ke titik D ya, ke titik D ini titik D. Ya. Kita pindahkan seluruh gaya tali ke titik D. Yang pertama ini adalah gaya talinya itu sendiri yaitu 2 kilonewton yang arah vertikal plus kemudian di sini ini juga 2 kilonewton. Begitu. Ya, dengan sudut ini 60 derajat. Nah, di sini ketika dipindahkan kan harusnya ada ini ya, ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada momen ya. Ini kan sama-sama 2 kilonewton ya. Ini asumsi tidak ada friksi ya. Ya. Nah, jadi ketika 2 kilonewton yang vertikal itu dipindah ke sini, ya, maka kan ada momen ya kan, benar nggak? Ya, momennya arahnya counterclockwise di sini. Di mana besarnya momen ini adalah 2 kilonewton dikalikan radius, betul nggak? Arahnya counterclockwise. Nah, demikian pula ketika 2 kilonewton yang membentuk sudut 60 derajat ini kita pindah ke sini. Ini kan juga R ya. Ya, ini juga R ya. Ya. Maka El Matador, Salvador, Tequila. Momen yang arahnya kebalikannya, clock yang besar juga sama. 2 kilonewton dikalikan radius. Nah, keduanya ini kan sama dan berlawanan, maka momennya akan saling menghilangkan. Oke. Jadi karena itu kita cukup dengan menggambar. Jadi, silakan. Gak ada pertanyaan ya? Lanjut ya. Baik, selanjutnya kita yang soal yang berikutnya. Ini apa soal 425 ya, seperti ini. Determine the force in each member of the loaded truss ya.
Nah, di sini kita kalau dengan cara method of join ya tinggal tinjau aja titik D, maka kita akan dapat CD dan kita akan dapat DE, betul ya? Selanjutnya dari sini kita tahu nih CE ini zero force member ya. Gampang kan ngeliatnya di situ ya. Nah, kemudian tinjau titik C karena CD-nya udah diketahui tadinya, kita bisa hitung berapa BC, berapa CF ya. Seperti itu. Nah, kemudian ditinjau titik E, maka kita dapat EF ya. Selanjutnya tinjau lagi, tinjau titik F, kita dapat BF dan AF ya. Oke. Nah, selanjutnya tinjau titik B, maka kita akan dapat AB. Pak, ini gimana? Ini kan ada join nih. Harusnya ada arah GX dan GY dong gitu. Nah, balik lagi ya. Ini BG ini adalah batang dua gaya, ya. Batang dua gaya. Karena itu dalam kasus ini ya, apapun tumpuannya dia, jika dia cuma satu batang saja ini, ya, pada support tersebut, maka gayanya akan segaris dengan gaya batang itu, arah batang itu, gitu. Ya, jadi misalkan dia dilepas dari G ya, maka BG ini batang BG ini bisa digantikan ya dengan apa namanya? Dengan satu buah gaya ya yang arahnya segaris dengan batang BG karena dia batang dua gaya. Oke. Paham ya? Seperti itu. Berapa besar batang BG? Berapa besar maksudnya besar gaya batang BG? Ya Anda bisa tadi dengan model satu-satu dengan metode join seperti tadi ya. Atau bisa juga misalnya meninjau ini sebagai satu kesatuan begitu kan. Itu ya. Maka di sini ada gaya, ini asumsi ya arahnya ya, kita asumsikan demikian. AXAY, kemudian di sini ada 5.000 Newton misalnya. Ya. Nah kemudian di sini ada gaya ini adalah gaya BG. Kok cuma satu gaya aja? Iya karena BG itu batang dua gaya. Ya, kita gantikan dengan itu. Ya, maka di sini dengan menghitung kesetimbangan momen di A sama dengan 0, maka kita akan dapatkan BG. Kita akan dapatkan BG. Ya. Seperti itu. Bisa dipahami di sini? Bisa ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya lihat nih soal yang selanjutnya nih. Nah, di sini hitung gaya-gaya yang bekerja pada batang CB, CG, dan FG. CB itu ini, CG itu ini, dan FG itu ini. Ya. Pada struktur truss di samping tanpa terlebih dahulu menghitung gaya pada batang lainnya. Ya, berarti artinya ini kita gunakan dengan metode section. Ya, kita gunakan dengan metode section. Yang dipotong mana? Ya langsung aja memotong tiga buah batang ini kan, 3 batang ini yang ingin kita cari, ya kan? Kita potong nih, begitu. Nah, Pak, ini ada yang kepotong juga nih, tali nih. Berarti 4 dong yang tidak diketahuinya. Oke. Sekarang perhatikan lagi talinya nih. Ini talinya tali yang sama enggak? Tali yang sama untuk mengangkat 200 kilogram enggak? Oh, tali yang sama. Artinya apa? Artinya kita bisa hitung itu secara langsung. Karena di sini diketahui bebannya 2000 kg, sorry bukan 200, 2000 kg ya. Atau 20.000 Newton atau 20 gitu. Oke. Dari sini kita bisa dengan cepat ya melihat bahwa talinya kita ini ada perhatian, kemudian ada 2 ya talinya ya. Maka ini pasti 10 dan 10. Oke. Jadi artinya talinya itu gaya talinya adalah sudah kita ketahui besarnya adalah 10 kN.
Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita gambarkan saja pribadi diagram dari potongan ini. Jadi yang kita ambil ini, yang kita lihat itu adalah potongan yang ini, ya. Ya, yang itu, ya. Nah, di sini kita gambarkan ininya apa, strukturnya. Oke. Baik, selanjutnya kita gambarkan sebentar ya. Ini misalnya ada ini satu, dan ini sini satu. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja ya. Ini 10 dan ini 10. Oke. Oke, kemudian ini kan yang sama ya. Kemudian kita gambarkan. Ini adalah 10 kilonewton juga. Oke. Nah, selanjutnya pada batang F ini kita asumsikan saja ya. Kita masih belum tahu berapa arahnya tarik atau tekan. Ini adalah FG ya. Kemudian ini asumsikan juga, misalnya ini asumsi ya. Ini adalah BC. Kemudian ini adalah CG. Oke. Jadi Anda lihat di sini ada 3 yang tidak diketahui, BC, CG, dan FG. Oke. Nah, kita punya 3 persamaan ya keseimbangan. Jadi ini kita bisa selesaikan, dan sudutnya juga kita ketahui ya, ini ya. Sudut ya, sudutnya diketahui. Dari sini ini adalah 30 derajat ya berarti. Ya. Kemudian ini sisinya sama 3 berarti ini 45 derajat ya. Saya pakai yang lain. Ya, 45 derajat itu segitu. Oke. Jadi kita bisa selesaikan ini ya. Pak, tapi sini radius pulinya nggak diketahui. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti, nah di sini caranya mudah ya. Kita pindahkan saja ya gaya yang 10 Newton ini dan 10 Newton ini ke pusat pulinya. Nah, ketika kita memindahkan itu, sama ya tadi akan keluar momen. Ya. Nah, cuma nanti momennya ini mereka tuh saling berlawanan sama besar. Jadi ketika kita hitung kesetimbangan momen, ya, maka itu nanti akan saling menghilangkan. Paham ya? Jadi kalau misalnya ini kan ya, maka ini menjadi 20 kilonewton. Ya. Namun di sini ada momen besarnya 20 dikalikan 10 dikalikan R. Bukan 20, 10. Tadi kan dipindahkan 10 ya. 10 dikalikan radius puli. Ya. Nah, ini yang 10 ini kita pindahkan ya. Maka dia akan muncul gaya yang segaris dengan BC ya. Sebesar 10 kilonewton. Ini pakai katakanlah ini ya. Ini 10 kilonewton. Kemudian dia juga ada momen. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau menghitung kesetimbangan momen di titik C, ya, ini adalah C ya, titik C ini. Ya. Maka kita bisa dapatkan FG ya. Kita dapat FG di sini. Oke. BC dan CG kan melewati titik C ya yang sama ya. Jadi tidak menimbulkan momen terhadap C. Nah, kemudian yang 10R ini saling menghilangkan ya, saling menghilangkan. Jadi nanti 20
dikalikan 3 meter, ya kan? Ya 3, maksudnya terus M-nya deh, dikalikan 3 meter, dikurang FG, sorry FG-nya, FG besar ya, sorry. FG dikalikan 3 meter juga ini. Sama dengan 0. Jadi kita dapat FG sama dengan 20. Ya nanti FG dapat, selanjutnya Anda bisa dapat BC dan CG yang sudah diketahui itu ya. Baik, cukup ya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau nggak kita lanjut. Oke, lanjut ya. Bisa dipahami ya asumsinya ya. Baik, ini selanjutnya soal berikutnya. Nih, perhatikan struktur truss pada gambar ini ya. Hitung gaya yang bekerja pada batang AB, AG, dan FG, kemudian EI. EI itu ini. Oke. Dan tentukan jenisnya tarik atau tekan. Boleh menggunakan metode join, section, atau gabungan keduanya. Oke. Ya. Nah, untuk dapat AB, AG, dan FG, ini mudah sekali ya. Anda tinggal potong aja nih. Ya. Selanjutnya Anda nanti akan dapatkan, Anda tinggal buat free body diagramnya maksud saya ya. Di sini ya. Jadi ini misalnya. Ini adalah titik B, ini adalah titik G. Maka di sini nanti akan keluar gaya-gaya ini ya. Gaya-gaya AB, AG, dan FG. Ya, kemudian di sini ada di B itu ada gaya, sorry ini 8. Di C ini ada gaya 8 juga, dan di D ini ada gaya 4, ya, 4 kilonewton. Oke. Oke ya, ini bisa ya dihitung ya, berapa besar gayanya ya. Ini asumsi, ini arah AG, AB, dan FG-nya masih asumsi ya. Jadi dengan metode section ini Anda bisa langsung hitung ya. Sudutnya juga diketahui ya, bisa ya, bisa dengan mudah diketahui sudutnya ya. Oke, ini kan ini sudut alfa nih misalnya. Alfa itu bisa ya diketahui ya 2, arcus tangen 2,7 per ini berapa nih panjang ini, dijumlah aja berapa tuh ya. Dapat ya. Oke, jadi ini juga Anda dapat ini pasti alfa juga ya, ininya sudut ini alfa juga ini pasti. Oke. Anda dapat ya, hitung-hitung kesetimbangan momen di G misalnya, Anda bisa langsung dapat AB, nilai AB. Oke. Baik, ini gampang ya yang untuk AB, AG, dan FG. Lalu gimana dengan EI? Bagaimana mencari EI? Oke. Nah, kalau Anda nanti dengan metode join, misalnya, oke ini AB, AG, dan FG udah diketahui gitu ya. Maka nanti AE diketahui, ya enggak? AF diketahui, ya enggak? Kemudian ini diketahui, ini juga diketahui. Nah, namun ketika kita tinjau join di E, ini ada 3 batang. Ada batang KE, kemudian batang EI ya, dan batang EJ. Gimana dong, kan ini kesetimbangan titik, nggak bisa kita kalau ada 3 batang di situ yang tidak diketahui. Nah di sini ya ini ada beberapa cara sih ya, cara yang paling mudah sebenarnya ya, yaitu dengan ini saya hapus dulu ya. Anda perhatikan batang KE. Ini kan batang 2 ya, batang KE ya. Ya, batang. Dan di sini di K ini adalah pin join ya. Ya, maka di sini pasti reaksi tumpuannya akan segaris dengan batang KE ya. Jadi artinya di sini kalau kita mau membuat free body diagram ya, dari struktur truss di samping ini ya,
kita bisa sederhanakan seperti ini, ya. Jadi bisa sederhanakan seperti ini. Oke. Maka di sini ada gaya-gaya tadi itu yang luar, gaya luarnya berapa sini 4 ya. Kemudian ini juga 4. Kemudian ini ada 8. Kemudian ini ada 8 ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada di L ini ya. Ada LY misalnya ya. Kemudian misalnya LX ya. Nah, kemudian di sini di E, ini kita bisa ganti menjadi satu garis gaya, yaitu garis gaya KE. Di mana garis gaya KE ini harus segaris dengan KE, dengan batang KE. Ya. Karena dia nih batang 2 gaya begitu. Ya. Dan dia cuma satu batang saja di situ, maka ini pasti gaya KE ini ya segaris dengan batang KE ya. Nah, kalau di sini kan yang tidak diketahui 3 ya. Jadi kita bisa selesaikan, artinya kita bisa dapatkan LX dan LY. Betul ya? Kita bisa dapatkan LX dan LY ya. Nah, nanti setelah LX dan LY dapat, oke, Anda bisa hitung JE dan IL ya. Nah, terus kemudian tinjau kesetimbangan titik di I, ya ini zero force member, Anda tahu ya. Maka Anda dapat EI. Ya, bisa seperti itu. Kira-kira. Baik. Bisa dipahami? Silakan. Kalau misalkan kita lihat di titik I, berarti kan di titik IJ kan zero force member, Pak. IJ 2 zero force member, betul. Berarti karena IJ-nya 0, berarti EJ-nya juga 0 juga, Pak. Betul sekali. Berarti dia tinggal 2 dong, Pak, yang diketahui. Iya, betul. Jadi Anda bisa juga lewat jalur yang kanan tadi. Jalur 1-1 nih. Jadi A nanti dapat di sini dan dapat di sini. Oke, jadi Pak. bisa juga diselesaikan itu. Betul. Betul. Ya. Ya, jadi tadi seperti saya bilang caranya itu ada beberapa ya. Ya bisa dengan cara seperti ini ya. Bisa juga seperti tadi ya. Jadi Anda melihat IJ ini 0, benar ya Anda tadi lihat ya. Karena IJ 0 maka EJ 0, betul. Nah, karena itu nanti akhirnya di titik E ya, di titik E tinggal EK dan EI. Nah, karena nanti yang asumsi AE dan EF itu udah Anda ketahui ya dari method of join ya. Merambat gitu terus ke kiri gitu. Oke? Oke ya, bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Ini sedikit lagi kita mau mulai nih. Kita akan mulai kuis jam 14.35 ya. Ini sedikit lagi. Nah, perhatikan soal yang di sebelah kiri ya. Diketahui gaya P1 500 pound, P2 300 pound, bekerja pada struktur truss seperti ditunjukkan pada gambar 4. Hitung gaya yang bekerja pada setiap batang dari struktur truss tersebut dan nyatakan kondisi gaya yang bekerja apakah tarik atau tekan. Ya. Nah, Anda di sini lihat ya bahwa tumpuan di A itu pin dan tumpuan di E pin. Nah, berarti statically indeterminate ya kalau kayak gitu ya. Oke. Ya. Jadi artinya kita tidak bisa menghitung gaya tumpuan, tidak bisa memulai dari menghitung gaya tumpuan pada A dan E karena dua-duanya pin. Ya. Baik, nah berarti di sini kita harus mulai dari mana? Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah kita melihat manakah zero force member. Baik, yang pertama harus kita lihat yang mana? B. Ya. Perhatikan ini adalah special condition, ya. Dengan meninjau B maka kita lihat BG adalah 0. Zero force member. Nah, karena BG itu adalah zero force member, maka ketika kita meninjau titik G ya, BG kan 0 nih. Nah, sekarang kita tinjau titik G. Nah, titik G ini adalah special condition juga. Special condition yang mana? Itu tadi. Jika pada satu join ada dua buah member, ada dua batang yang tidak kolinier dan tidak ada gaya luar yang bekerja pada join tersebut, maka kedua batang itu pasti zero force member. Ya. Maka ini juga 0, ini juga 0.
Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Halo? Semua. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang ya. Sekarang tinjau di titik D. Tinjau di titik D, dari sini kita tahu bahwa FD itu sama dengan P2. Benar nggak? FD itu pasti sama dengan P2. Betul ya? Oke, jadi kita bisa selesaikan itu. FD dapat ya. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan nilai FD, Anda tinjau titik F. Yang titik F tinggal 2 yang tidak diketahui. Betul nggak? Iya nggak? Ya, tinggal CF dan FE. FD kan kita dapat kan? Nah, berarti nanti ketika kita meninjau kesetimbangan di F, maka kita akan dapat nilai CF dan kita akan dapat juga nilai CE. Betul ya? Oke. Nah, sekarang kita tinjau titik C. Tinjau titik C. Sekarang yang tidak diketahui tinggal 2, yaitu BC dan CD. Betul nggak? Betul ya? Jadi artinya kita bisa dapat BC berapa dan CD berapa. Tinjau kesetimbangan titik B. Nah, dari sini kita tahu bahwa BC akan sama dengan AB. Dapat ya. Selanjutnya kita tinjau kesetimbangan titik D. Dari sini kita tahu CD sama dengan DE. Selesai ya? Gitu. Oke? Bisa pahami ya? Oke. Oke, nah selanjutnya ini. Nah, ini juga sama nih. Di sini bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan. Dan ini sebenarnya ini nggak ada yang istimewa. Ini gampang sih ini. Tapi ini kita bisa lihat zero force member di mana saja. Ya. Kita tinjau di B, ini special condition nih. Nggak ada gaya luar di B, maka BL itu sama dengan 0. Tinjau di L. Ya, ini special condition nih, karena BL tadi sama dengan 0, maka LC atau CL sama dengan 0 juga. Ya. Oke. Kemudian apa namanya? Tinjau di mana lagi? Di F. Ya. Di F. Maka HF ini sama dengan 0. Ya, force. Tinjau di H. Maka EH sama dengan 0. Oke? Seperti itu. Nah, kemudian tinjau di C, maka CK sama dengan 10 kN. Ya. Tinjau di E, maka EI sama dengan 10 kN juga. Ya. Udah, selanjutnya Anda bisa hitung tuh merambat ya. Untuk yang lain-lainnya gitu kira-kira. Oke. Bisa dipahami ya harusnya ya. Udah siap ya untuk kuis ya? Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya, memastikan aja. Ya, Itu kan yang batang AL ke LK itu nanti kayaknya akan sama ya Pak? Sebentar. AL ke LK ya, betul. AL akan sama dengan LK. Betul. Oke Pak, terima kasih. Demikian juga HG akan sama dengan HI. Ya. Kemudian nanti FG akan sama dengan EF. AB akan sama dengan BC. Ya. Yang kita tinjau di B-nya ya, maka AB sama dengan BC. Begitu. Kemudian kita tinjau di C, maka BC akan sama dengan CD. Oke. Kemudian tinjau di E, maka EF akan sama dengan DE. Ya. Dan seterusnya ya. Ini nanti mungkin sudutnya harus tetap dihitung ini ya, untuk bisa menghitung yang lain ini. Oke, bisa dipahami ya semua? Sekarang saya akan upload kuisnya. Ada pertanyaan nggak?
di OneNote ya. Mungkin sebentar ya di OneNote ya. Mungkin biar sama ya. Biar sama kondisinya tetap di foto ya. Sebenarnya sih memang kalau secara ini memang meriksanya nanti lebih enak pakai itu ya, OneNote ya, lebih clear ya. Tapi ini biar sama kondisinya kali ya untuk semua. Jadi di A4 aja ya. Jadi biar Anda harus gambar lagi ininya. Gambar soalnya itu gitu. Oke ya, nggak apa-apa ya. Seperti itu. Baik, saya sudah upload soalnya di Edunext ya. Dia akan mulai bisa diakses jam 2.35 ya, jam 14.35. Jadi segera saja, mudah-mudahan 20 menit selesai ya. Kita rasanya bisa. Asal Anda paham tadi ya, tadi yang masalah zero force member ya. Kemudian ya tadi beberapa catatan-catatan dalam interaksi kita selama 1,5 jam terakhir begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Mangga, mau yang mana nih? Silakan, mana aja, oke. Silakan. Masih punya waktu 3 menit untuk bertanya. Edunext-nya udah siap-siap ya, dibuka ya. Pak, izin bertanya. Silakan. Berarti kalau di dunia nyata itu nggak ada yang namanya zero force member gitu ya, Pak? Redundan istilahnya ya mereka itu. Jadi artinya struktur berlebih ya, yang artinya tuh nanti dia tuh besarannya dia itu sangat tergantung dari gaya yang bekerja ya, gaya luar yang bekerja saat itu gitu. Apakah saat itu dia 0? Bisa jadi tergantung kondisi gaya luarnya. Nah, nanti misalnya gini nih, ini saya gambar ya. Ini ada jembatan nih ya, jembatan. Ya, misalnya jembatan nih. Nah, ini ada ya konfigurasinya macam-macam ya, Anda bisa lihat ya. Misalnya gitu ya. Nah, misalnya apa namanya? Misalnya untuk kondisi tertentu ya, misalnya apa ya? Misalnya di sini tidak ada gaya ya, misalnya tidak ada gaya di situ tuh. Ya, gayanya di sini ada L gitu ya misalnya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa batang ini adalah zero force member, betul nggak? Namun kan jembatan itu kan mobil bergerak ya. Misalnya mobilnya bergerak nih, ada mobilnya awalnya ada di sini, maka seolah tuh dia memberikan gaya L di situ. Tapi nanti ketika mobilnya ada di sini bergerak, ada di sini ya, maka dia tak akan memberikan gaya L di sini gitu. Maka di sini tidak lagi zero force member ya. Dia ada nilainya gitu. Jadi kalau di struktur nyata tuh istilahnya itu namanya redundan ya, redundan. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan kalau dalam kondisi nyata sebenarnya betul ada berat ya, karena ada gravitasi. Jadi kalau kayak gitu udah pasti nggak zero. Minimal dia menahan beratnya dia sendiri. Gitu. Oke ya. Baik, sudah jam 2.35. Apakah sudah bisa diakses Edunext-nya? Silakan. Kalau masih belum bisa bilang ya. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Oke, baik. Selamat mengerjakan ya. Silakan. Baik, saya akan standby ya. Seandainya ada yang mau ditanyakan belum jelas, silakan sampaikan. Ya. Sementara ini recordingnya